Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara webinar parenting pada hari ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan akhlak yang baik di lingkungan rumah merupakan salah satu modal utama bagi anak dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Karena orang tua adalah contoh, karena orang tua adalah guru utama bagi putra-putrinya. Hadirin sekalian, inilah webinar parenting nasional Komite SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto, membangun kembali kepercayaan dan kejujuran anak terhadap orang tua. Boleh tepuk tangannya. Masya Allah, yang studio juga ya tepuk tangannya. Ya, alhamdulillah timnya sudah lengkap ya. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat ya semuanya? Yang studio sehat ya? Alhamdulillah. Sudah makan siang, mungkin ada yang baru selesai masak ya dari pagi, sudah menjemput anaknya juga sudah. Dan sekarang waktu istirahat dan yang akan menemani istirahat Anda di rumah ya. Selama 1,5 jam ke depan, insya Allah dengan mengikuti webinar kami, kita akan mendapatkan banyak ilmu bermanfaat. Dan tidak hanya itu, juga akan ada door prize yang melimpah ya. Jadi harus diikuti dari awal hingga akhir. Ya. Sebelum melangkah ke acara dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran 3, sambutan-sambutan 4, PDB 5, webinar 7, penutup. Acara pertama, mari kita membuka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Ya, semoga kita diberi kelancaran dari awal hingga akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Supriyanto SPD, Quran Surat At-Tahrim ayat 5-7. Kepada Ustadz Supri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها
الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون اللهم حمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Ustaz Supriyanto SPD. Beliau merupakan salah satu pengajar Al-Quran di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto yang telah banyak membimbing para siswanya untuk berprestasi dalam berbagai kompetisi tahfidz dan tilawah Al-Quran. Ya, selanjutnya sambutan Kepala SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto kepada Ustadz Basuki Dwi Sulistyo SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pembicara webinar pada kesempatan siang hari ini, Ustadz Muhammad Fauzil Adzim. Yang saya hormati Ketua Komite SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto beserta jajarannya. Yang saya hormati jajaran manajemen sekolah SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Yang saya hormati wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SD Al-Irsyad 02 Purwokerto. Yang saya hormati pula guru-guru hebat SD Al-Irsyad 02 Purwokerto. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahmi meskipun dilaksanakan secara daring atau online. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semuanya yang insya Allah istiqomah hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semuanya, alhamdulillah senang sekali akhirnya pada siang hari ini salah satu kegiatan yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, yaitu kegiatan menuntut ilmu. Ya, meskipun di masa pandemi ini akhirnya bisa terlaksana di siang hari ini. Ini semuanya adalah berkat kerjasama sinergitas antara sekolah dan komite SD Al-Irsyad 02 Purwokerto. Saya mewakili manajemen sekolah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih setinggi-tingginya untuk komite. Kemudian kepada Ustadz Fauzil Adzim, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dan bisa bersama-sama menuntut ilmu, ya ayah bunda semuanya. Nanti akan kita dengarkan materi-materi yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzil Adzim. Kegiatan ini insya Allah menjadi komitmen sekolah
menghadirkan tokoh-tokoh nasional setiap tahun untuk ayah bunda semuanya. Dengan adanya webinar, seminar, dan sebagainya, insya Allah ilmu kita akan bertambah, terutama terkait dengan pendidikan anak kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, temanya luar biasa. Ya. Yang ini adalah tema yang sangat dahsyat ya, dan akan kita dapatkan ilmu ya terkait dengan amanah kita sebagai orang tua ya, mendidik anak di era sekarang ini di mana tantangan sebagai orang tua ini semakin berat. Ya, kejujuran anak, komunikasi anak. Ya, ini perlu kita tingkatkan lagi kepada orang tua. Ya, jadi temanya berbicara tanpa celah yang membangun kembali kejujuran kepada orang tua ya, terutama ketika dalam proses pendidikan baik di sekolah maupun di rumah. Semoga dengan adanya webinar ini akan semakin meningkat ilmu kita sebagai orang tua, dan harapannya kita bisa menunaikan amanah kita sebagai orang tua, bisa mendampingi putra-putri kita semuanya menjadi generasi muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar parenting nasional siang hari ini. Semoga semuanya fokus ya sampai acara berakhir. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Abbas atas sambutannya. Selanjutnya, kita dengarkan sambutan Ketua Komite SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto, Bapak Awal Mariono Esa. Kepada Bapak Awal Mariono Esa, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasbi asmain amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Fauzil Adim selaku pembicara. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Al-Irsyad 02 Purwokerto dan jajaran. Yang saya hormati para tamu undangan. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus komite dan wali murid Al-Irsyad 02 Purwokerto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul walaupun dengan webinar tanpa kurang suatu apa. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita senantiasa tujukan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, webinar kali ini temanya luar biasa, membangun kembali kepercayaan dan kejujuran anak terhadap orang tua. Di era milenial ini, kita harus mampu sebagai orang tua menciptakan anak-anak bagaimana mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, bagaimana mempunyai karakter, ya, karakter yang jujur, yang luar biasa, ya. Jadi ini adalah kesempatan yang langka menurut kita, dan ini rencana ini sudah lama, walaupun pandemi ya. Komite inti bekerjasama dengan manajemen sekolah, bahu-membahu, bersinergi, akhirnya pada hari ini dapat melaksanakan webinar setingkat nasional. Mudah-mudahan dengan webinar ini dapat kita ambil hikmahnya, terutama untuk mendidik putra-putri kita. Siapa tahu ke depan akan lahir calon pemimpin bangsa Indonesia dari putra-putri kita. Dan saya berharap semuanya yang hadir melalui webinar bisa sampai akhir acara ini ya. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada
seluruh jajaran komite dan manajemen sekolah yang berhasil atau sukses bersinergi pada siang hari ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Iing atas sambutannya. Ya, berikutnya yaitu informasi mengenai penerimaan peserta didik baru yang selalu ditunggu-tunggu. Kapan lagi bisa bergabung dengan sekolah yang luar biasa seperti SD Al Irsyad Al Islamiyah 02 Purwokerto kalau bukan sekarang. Terus gimana caranya? Nah, untuk menjelaskannya saya akan ditemani oleh ahlinya PPDB ini ya. Iya, kepada Ustazah Siti Puji Yunianti SE, silakan bergabung bersama saya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. semuanya. Iya, sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Ustaz Bagus sehat. Alhamdulillah sehat. Saya juga tambah ceria nih karena tadi dipanggil, ayo Ustaz Puji ke webinar. Wah, luar biasa. Jadi langsung tambah sumringah. Gimana Ustazah, PPDB-nya lancar? Alhamdulillah ayah bunda semuanya PPDB SD Al Irsyad 2 Purwokerto berjalan dengan lancar. Ya, semuanya adalah nikmat dari Allah dan juga terima kasih ayah bunda juga banyak sekali yang membantu karena ikut memberikan informasi PPDB. Masya Allah, ya, jadi semuanya bekerja keras ya. Karena kita adalah satu keluarga besar Betul SD Al Irsyad 2 Purwokerto. Dengar kuotanya tinggal sedikit sekali ya. Kok tahu? Ya. Betul sekali ya. Jadi kuota untuk kelas 1 SD Al Irsyad 2 itu tinggal sedikit lagi Bunda. Nah, makanya yang belum mendaftar Harus dan buru-buru. kebetulan putra-putrinya Iya. sudah siap untuk masuk SD harus segera Harus mendaftar. segera ya. Jangan sampai ketinggalan. Caranya gimana Ustazah? Caranya sangat mudah Ustaz Bagus. Oke. Yang pertama Dicatat ya, adalah dicatat ya. datang langsung ke SD Al Irsyad 2 Purwokerto. Ini kita kan punya 3 gedung ya. Iya. Nah, untuk pendaftarannya datangnya ke gedung 1 SD 2. Alamatnya di mana, Bos? Alamatnya di Jalan Jatinginangun, Gang Sadewa, nomor 1 Purwokerto. Ketemu dengan Ustazah Puji tentunya. Langsung Ya. ya. Dan ini salah satu kelebihannya kalau mendaftar langsung ke sekolah itu one day service Ustaz. Apa maksudnya itu? Jadi langsung mendaftar, langsung wawancara nih ayah bundanya, langsung observasi dan tinggal menunggu pengumuman Masya saja. Allah, praktis sekali ya. Nah, kalau nggak bisa datang gimana, Bos? Nah, untuk yang sibuk atau untuk yang masih di luar kota, tapi harus cepat-cepat dapat kuota gitu ya, itu bisa mendaftar secara online tentunya. Kemana itu? Langsung mendaftar ya, langsung klik di Klik, ya. ppdb.alirsyadpwt.sch.id. Nanti di situ langsung mendaftar, langsung bisa pesen tanggal wawancaranya sama tanggal observasinya. Gampang ya. Karena wawancara observasi tetap harus ke Wajib, sekolah ya, wajib begitu ya. ya. Tapi Ya. untuk mendaftarnya sekali lagi harus cepat-cepat bisa dengan online terlebih dahulu. Masya Allah. Begitu Ustaz. Nah, kalau ketinggalan info nih, teleponnya kemana? Kalau mau tanya-tanya Iya, tanya tentang langsung, PPDB iya, ya, iya, mungkin aduh iya. sebelum mendaftar aku mau tanya-tanya dulu gitu ya. Iya, banyak Itu pertanyaan. langsung Iya. hubungi di 0851 61 900 900. Gampang banget ya. Oh iya, ayo coba ulangi. 0851 61 900 900. Syaratnya mau tahu nggak? Syaratnya gimana? Pendaftarannya? Iya, syaratnya gimana? Syarat yang pertama jelas ya, usianya per bulan Juli 2022 itu adalah minimal 5 tahun 6 bulan. Iya, betul sekali. Kemudian membawa fotokopi akte kelahiran, membawa fotokopi KK dan juga pendaftaran 200.000. Itu persyaratannya. Gampang sekali dan kuotanya tinggal sedikit, makanya harus cepat-cepat. Begitu. Iya, makanya yang sudah dengar informasinya harus buruan, harus segera mendaftar ke SD Al Irsyad Al Islamiyah 02 Purwokerto. PPDB SD Al Irsyad Al Islamiyah 02 Purwokerto Tanpa tapi, tanpa nanti PPDB dari hati. Masya Allah, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih sudah hadir. Sukses sekali PPDB-nya ya. Iya, terima Sukses kasih. selalu. Ya, terima kasih juga untuk ayah dan bunda semuanya. Iya. Saya pamit dulu. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Iya, siap. Iya, itulah tadi informasi PPDB. Nah, sekarang acara yang ditunggu-tunggu. Acara inti webinar parenting. Namun sebelum itu,
Saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae moderator yang akan memandu webinar parenting pada hari ini. Beliau adalah Ustadz Rahmat Safari, MSI. Beliau merupakan Wakil Kepala SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto untuk level 3. Kelahiran Banyumas 23 Desember 1980. Sekarang beralamat di Perumahan Gria Satria Bantar Soka Blok F15 RT 3 RW 9 Bantar Soka Purwokerto Barat, Banyumas. Ya, hadirin yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah webinar parenting nasional Komite SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Selamat mengikuti. Baik, terima kasih kepada Ustadz Bagus dan panitia semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Fauzil Azim selaku pembicara yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Al-Irsyad 02 Purwokerto beserta para asatidz yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Tak lupa pula kepada Ketua Komite SD Al-Irsyad 2 Purwokerto beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa sehat juga dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada ayah bunda wali murid SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto yang semoga senantiasa dilimpahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara yang sangat luar biasa dan menarik untuk kita ikuti, yaitu webinar parenting dengan tema berbicara tanpa celah, membangun kembali kepercayaan dan kejujuran anak terhadap orang tua. Materi ini tentu sangat menarik untuk kita simak bersama dan kita ikuti sampai selesai. Oleh karena itu, ayah bunda, mari kita ikuti acara ini sampai selesai agar kita bisa mendapatkan banyak ilmu untuk bisa kita terapkan bersama. Nah, ayah bunda semuanya, tentu kita sudah memahami bersama bahwa kita sebagai orang tua ini memiliki tujuan yang paling utama, yakni menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Ini merupakan tujuan yang sangat mulia yang harus kita lakoni, harus kita lakukan dengan ikhlas, semangat, dan juga dengan penuh kesungguhan. Karena dengan kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maka kita telah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang orang tua, tentu kita harus melakukan usaha-usaha, ya ayah bunda, melakukan berbagai upaya, metode, menerapkan ilmu, dan juga cara-cara yang dapat kita pelajari bersama. Nah, salah satu yang harus kita miliki sebagai seorang tua adalah keterampilan menjalin komunikasi dengan anak-anak kita atau buah hati kita. Yaitu bagaimana cara kita menyampaikan pesan, menyampaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai keislaman, kemudian nasihat, dan lain-lain yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita dan buah hati kita. Tentu saja pesan-pesan tersebut atau topik-topik yang ingin kita berikan itu kita ingin agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh anak-anak kita agar mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Maka
supaya anak-anak kita bisa menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita komunikasikan, tentu membutuhkan saling percaya antara orang tua dan anak. Dan juga membutuhkan pondasi kejujuran di antara anak dan orang tua. Dengan kepercayaan orang tua terhadap anak bahwasanya anak adalah anugerah dari Allah yang memiliki banyak potensi yang bisa digali dengan maksimal, pasti memiliki kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan-kekurangannya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan membimbingnya dengan baik. Nah, sebaliknya anak-anak kita juga menaruh kepercayaan kepada orang tuanya. Percaya bahwa orang tua adalah teladan yang baik, setiap tutur katanya akan diikuti, setiap perilakunya juga akan diteladani dan sebagainya. Dengan adanya saling kepercayaan ini tentu akan terbangun komunikasi yang baik dan bisa mencapai tujuan pendidikan kita bersama. Nah, kemudian agar kita bisa membangun kepercayaan ini tentu kita harus memiliki keterampilan berbicara kepada anak kita, kepada buah hati kita. Keterampilan untuk berkomunikasi, keterampilan menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan, dan lain-lain. Dan itu semua adalah sesuatu yang bisa kita pelajari karena ada ilmunya. Nah, maka tepat kiranya pada siang hari ini kita sudah menghadirkan seorang pakar yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, yang bisa menyampaikan kepada kita keilmuannya, cara-cara bagaimana kita berbicara kepada anak, berkomunikasi, mendidik, membimbing, dan sebagainya, yaitu beliau Ustadz Muhammad Fauzil Adzim. Nah, untuk lebih merekatkan kegiatan kita pada siang hari ini, perkenankan saya menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara, yaitu Ustadz Muhammad Fauzil Adzim sebagai berikut. Nama beliau adalah Ustadz Muhammad Fauzil Adzim, lahir di Mojokerto 29 Desember tahun 1972. Kemudian alamat beliau adalah di Jalan Monjali, Gang Masjid Mujahadah, RT 15 RW 40 di Sleman, Yogyakarta. Nah, nomor HP-nya sudah tertera di slide ini. Yaitu nomor HP beliau ada juga untuk khusus untuk akhwat, untuk ibu-ibu juga tersedia nomor HP melalui Ibu Mariana Anas. Nah, kemudian keluarga beliau alhamdulillah memiliki istri, yakni Ibu Mariana Anas Gudu, kemudian alhamdulillah dianugerahi 7 buah hati. Ini ada 4 putra dan 3 putri, luar biasa, Masya Allah. Kemudian pendidikan, beliau merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian kegiatan sekarang diantaranya adalah menjadi komunitas psikologi mengaji. Dan ayah bunda yang lebih luar biasa lagi, beliau adalah penulis buku yang sangat bagus ya, yang sangat banyak bukunya, diantaranya ada buku Agar Cinta Selalu Bersemi, kemudian Berdoalah Untuk Urusan Apapun, Positive Parenting, Membuat Anak Gila Membaca, dan buku-buku lainnya. Ini sangat banyak untuk kita sebutkan satu persatu. Dan juga selain menulis buku, beliau juga sebagai penulis atau co-penulis buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud, antara lain Menikah Sepenuh Kesiapan Bagi Remaja, Sepotong Surga, dan lain sebagainya. Masya Allah, mungkin kita sapa dulu Ustadz kita atau pembicara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini jadi teringat kota Purwokerto ini. Beberapa kali cuma lewat tok, Sudah pernah ke Purwokerto ya Ustadz? Lah ya sering kalau ke Purwokerto. Alhamdulillah. Masya Allah. Apalagi Al-Irsyad. Ya, alhamdulillah Ustadz. Senang sekali bisa bermuasahah dengan Ustadz pada Alhamdulillah. siang hari ini. Nah, mungkin untuk acara kita pada siang hari ini akan kita atur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pemaparan materi dari Ustadz Fauzil Adzim sekitar 30 menit. Kemudian 30 menit berikutnya nanti ada sesi
tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti kita atur, yaitu ada 5 penanya yang akan kita persilakan untuk bertanya secara langsung melalui Zoom ini. Kemudian 5 penanya berikutnya nanti akan kita ambil dari forum chatting di Zoom yang tersedia. Jadi bagi ayah bunda yang ingin bertanya, nanti kalau seandainya tidak bisa secara langsung, nanti bisa kita ambil dari forum chatting dengan menuliskan nama Ananda, kemudian nama kelasnya dengan jelas. Yang akan kita pilih adalah yang ada inisialnya yang jelas. Gitu nggih, ayah bunda nggih. Mudah-mudahan bisa lancar. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita simak bersama pemaparan materi dari Ustadz Fauzil Alim. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Banyak sekali hal yang menarik untuk kita perbincangkan dan bukan sekedar menarik melainkan penting dari keluasan judulnya, berbicara tanpa celah, membangun kepercayaan. Ini sudah merupakan topik-topik sendiri dan kejujuran terhadap orang tua. Karena itu saya ingin lebih memilih sebagian saja mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Ya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan kepercayaan ini? Pertama, kepercayaan itu bukanlah sesuatu yang baru ada kalau kita bangun, karena anak itu lahir tidak ada yang curiga kepada kedua orang tuanya. Kitalah yang perlu menjaga, kitalah yang perlu merawat kepercayaan anak kepada kita itu. Tidak ada anak ketika lahir, bayi disusui emaknya lalu minta bukti akte kelahiran atau bukti kartu BPJS misalnya. Bener nggak ini orang tua? Itu nggak ada. Nah, artinya anak itu percaya. Lalu bergantung pada bagaimana kita mengasuh anak kita, merawat anak kita berkomunikasi, berbicara kepadanya. Dan berbicara kepada anak itu yang paling baik, paling enak itu yang spontan. Sekarang ini kan kayaknya kalau berbicara pada anak itu rumit banget. Harus pakai menatap wajahnya. Sebagaimana saya sempat dengarkan beberapa orang begitu ya, melihat matanya. Kayaknya kok rumit banget begitu ya. Ketika mau menasihati, nunggu anak mau tidur misalnya, kalau anaknya cuma 2, mending anak saya 7. Bukan soal 7 atau 2, tetapi apakah ini yang memang harus kita tegakkan. Nah, kalau komunikasi itu tidak spontan, tidak alami, maka akhirnya komunikasi itu jadi melelahkan. Kita nggak betah, anak pun nggak betah. Tapi kenapa sih kok sampai akhirnya komunikasi dengan anak berlangsung dengan cara seperti itu? Karena kurangnya kedekatan. Nah, lalu dengan apa kita merawat? Kalau ini merawat kepercayaan anak kepada kita itu dengan menegakkan, dengan memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua para orang tua dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 bagian terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha. Ini begitu masuk di ayat ini langsung disambut dengan perkataan, dengan perintah, dengan seruan hendaklah takut wal yakhsha. Artinya ini merupakan hal penting. Kalau langsung didahului dengan seperti ini,
Ini merupakan hal yang sangat penting. Sehingga untuk menjadi orang tua yang baik itu kita harus punya khosyah, rasa takut yang membuat kita berhati-hati, rasa takut yang membuat kita waspada, rasa takut yang membuat kita tidak ceroboh. Nah, rasa takut yang membuat kita senantiasa terus belajar. Nah, mari kita perhatikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Nah, di bagian akhir itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita wal yaqulu, dan hendaklah, bukan pakai hendaklah dia, dan berbicaralah qawlan sadida, dengan perkataan yang benar. Apa sih qawlan sadida itu? Bukan cuma sekedar jujur, walaupun jujur itu bukan sekedar ya sesuatu yang luar biasa, melainkan qaulan sadida itu terkandung di dalamnya perkataan kita itu benar. Maka kalau misalnya kita melarang anak melihat sesuatu, menyaksikan sesuatu yang itu buruk, misalnya buka video dan ada kemaksiatan di situ, lalu kita mengatakan nggak boleh, masih kecil, ini menyalahi perintah yaqulu qaulan sadida. Karena buruknya tontonan itu bukan karena dia masih kecil, melainkan karena buruknya tontonan itu disebabkan kemaksiatan yang ada di dalamnya, di mana anak-anak maupun kakek-kakek sama-sama tidak boleh melihat tayangan-tayangan atau tontonan yang berisi kemaksiatan. Sehingga ketika kita sampaikan harus clear apa sebabnya. Jadi yaqulu qaulan sadida, qaulan sadida itu adalah ini benar, bukan cuma sekedar jujur. Sekali lagi, bukan berarti meremehkan kejujuran. Ya. Kemudian yang kedua, straight to the point, langsung pada pokok masalah. Nggak muter-muter, nggak bulat-bulat ketika kita berbicara kepada anak. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung kebohongan. Dan yang keempat, tidak menutupi kebenaran. Yang kelima, mau mengakui kesalahan. Inilah yang harus ada pada kita. Karena itu nanti perlu kita periksa. Cuma kan ini kita berbincang mengenai membangun kembali kepercayaan. Dan ini sangat tepat, topik ini nanti kita perlu periksa seperti apa atau bagaimana kondisi anak-anak kita itu. Karena komunikasi yang spontan, komunikasi yang kita itu nggak perlu menjadi rumit-rumit, harus nadanya harus begini, kemudian cara berbicaranya begini, rumit banget. Tidak begitu. Menjadi orang tua itu harus tidak begitu. Ketika kepercayaan itu terbangun, kepercayaan itu masih kokoh, dan kalau sudah bernoda, bercacat, atau sudah rapuh atau runtuh, kita bangun kembali. Nah, jadi yaqulu qaulan sadida itu berarti ada beberapa unsur tadi. Karena itu kelirulah orang tua ketika mengatakan anaknya mau ikut, coba nak lihat di belakang ada apa, anaknya lari ke belakang dan bapaknya ngajir. Nah, karena anak akan merasa ini sungguh-sungguh dibohongi. Begitu pula ketika kita ditanya oleh anak, kita tidak tahu, lalu kita pura-pura tahu, itu juga menyalahi perintah yaqulu qaulan sadida. Karena kita nggak tahu, maka hendaklah kita sampaikan tidak tahu. Dan tidak tahu itu ada dua macam. Tidak tahu apa jawabannya, yang pertama. Yang kedua, tidak tahu bagaimana cara menjawab. Loh, maksudnya bagaimana? Misalkan ada pertanyaan dari anak. Misalnya ini anak usia 5 tahun, 4 tahun, bertanya mengenai sesuatu yang tidak mungkin kita tidak tahu. Tapi kalau dijawab apa adanya, ini tidak tepat. Misalnya anak bertanya mengenai hal-hal berkenaan dengan proses reproduksi yang membuat dia lahir misalnya. Maka kita dapat sampaikan, Bapak tahu jawabannya, tapi Bapak belum tahu bagaimana cara menjawab. Kalau memang kita belum tahu bagaimana cara menjawab yang tepat kepada kamu. Dan di situ bisa terjadi dialog. Gitu ya. Jadi terjadi dialog antara kita dengan anak kita. Apa pentingnya apa kepentingan terjaganya kepercayaan itu?
Terjaganya kepercayaan itu memudahkan kita membangun sikap respek, sikap hormat pada diri anak terhadap kita sebagai orang tuanya. Para ulama mengatakan al-hurmat khairun minat ta'ah. Respek itu lebih baik daripada taat. Apakah tidak boleh anak taat? Oh, sangat penting, sangat perlu. Tetapi yang lebih mendasar, lebih strategis, lebih penting untuk didahulukan daripada taat adalah hormatnya anak kepada kita. Karena hormat itu akan melahirkan ketaatan. Sehingga ketika dua hal ini ada pada diri anak terhadap kita, maka yang pertama, anak itu akan lebih ringan untuk mentaati kita. Yang kedua, anak melakukan ketaatan itu karena memang melihat, merasakan yang kita suruhkan, yang kita perintahkan itu hal yang berharga. Sehingga tidak ada keterpaksaan. Berat itu beda dengan terpaksa. Contohnya, ada anak yang sangat bersemangat. Sangat bersemangat bisa macam-macam. Contohnya, ada anak pengen nonton bola dan sudah malam banget, tertidur ini terjaga lagi gitu. Tertidur terjaga lagi, dikuatkan. Itu berat. Tetapi sesuatu yang berat itu berbeda dengan terpaksa. Ketika anak itu bersemangat, dia itu bahkan menguat-nguatkan diri. Karena itu hendaklah kita tidak gegabah, hendaklah kita tidak keliru. Sama halnya lelah dengan capek. Anak sekolah sehari penuh itu sama sekali bukan masalah. Kalau anak hanya capek, bukan lelah. Lelah itu sifatnya mental, fatigue itu mental, capek itu sifatnya fisik. Anak capek, obatnya istirahat. Bahkan kadang-kadang nggak sampai istirahat, hanya mandi biur itu seger, anak sudah sudah energik kembali. Tapi kalau lelah, tidur pun tidak mengobatinya. Maka kalau anak itu misalnya di sekolah sudah capek, tidak masalah. Beri kesempatan istirahat sedikit, kemudian setelah itu anak bisa asik kembali untuk buka-buka buku, atau bahkan misalnya ada PR misalnya, atau ada proyek-proyek yang perlu diselesaikan, itu sama sekali tidak masalah. Dan lelah atau capek itu, kalau capek hubungannya dengan fisik, tapi lelah itu tidak ada hubungan, sekali lagi tidak ada hubungan dengan berapa lama durasi belajarnya. Bisa jadi sekolahnya itu durasi belajarnya lebih pendek, tetapi lebih melelahkan disebabkan ada sesuatu yang tidak nyaman secara psikologis bagi diri anak itu. Terus kembali. Nah, adanya kepercayaan dan adanya sikap respek itu memudahkan kita sebagai orang tua untuk membangun dua hal. Pada saat kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak, maupun ketika ada interaksi dan komunikasi antar anggota keluarga. Apa sih dua hal yang perlu kita bangun? Itu yang pertama adalah kemandirian, ini katanya dengan komunikasi ya, katanya dengan pendapat, yakni anak itu dapat mengemukakan gagasannya sendiri, dapat menyampaikan dengan baik, sehingga anak itu berani menunjukkan dengan tegas, menunjukkan pilihannya, menunjukkan sikapnya, dan ada dasarnya. Ini tampaknya sepele, padahal ini sangat diperlukan, terlebih ketika anak itu belum mumayyiz, belum 7 tahun, agar nanti di usia 7 tahun betul-betul sudah menjadi mumayyiz. Yakni anak orang yang sudah memiliki tamyiz. Apa tamyiz itu? Kemampuan membedakan, bukan cuma tahu bedanya, membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Jadi pada usia-usia ini anak harus sudah punya, dan artinya dipersiapkan sebelumnya. Jadi ketika berpendapat itu dihargai. Dihargai itu bukan dengan dipuji, tapi dengan ditanggapi. Anak itu seringkali yang diperlukan itu bukan pujian. Ada anak yang tidak pernah dipuji oleh orang tua, tapi sangat bersemangat, sangat respek, dan orang mengatakan sangat percaya diri. Kenapa? Karena ketika berbicara ditanggapi dengan antusias. Anak itu senang berbincang dengan temannya, ngobrol dengan temannya. Kenapa? Karena ditanggapi dengan antusias, ditanggapi dengan penuh semangat. Itulah yang menjadikan anak itu dengan penuh perhatian. Itulah entah tanggapan kita setuju atau tidak, yang menjadikan anak itu dihargai.
Anak ketika berbincang dengan temannya, coba kita perhatikan, apa ada anak misalnya anak TK dengan anak TK, anak SD dengan anak SD, lalu temannya dikit-dikit memuji, Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Apa ada begitu? Tidak. Tapi kenapa anak itu sangat nyaman ketika berbicara dengan temannya? Karena menunjukkan antusiasme dan memberikan tanggapan, ya. Nah, ini yang menjadikan anak itu merasa lebih nyaman dengan apa yang ketika berinteraksi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah nyambung. Nah, artinya bisa terhubung dengan kita dan kita itu tadi menanggapinya itu. Jadi dalam hal ini pertama tadi kan kemandirian dalam berpendapat. Ada dua hal penting berkenaan dengan ini. Yang pertama adalah punya pendapat sendiri dan mampu berbagi pendapat. Karena itu kita perlu gali, kamu gimana? Kamu pengen ini kenapa? Kamu nggak suka itu kenapa? Kamu kok temanmu punya, kamu pengen punya itu kenapa? Semua itu diperlukan agar anak tidak mudah ikut-ikutan. Ya kan semua temanku punya. Kalau temanmu punya, terus kamu beli, terus setelah temanmu pada nggak pakai, terus gimana? Nah, ini hal-hal kita dapat kita kembangkan, ya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan mandiri itu, anak itu tahu cara menyampaikan pendapat ketika berbeda pendapat dan menghargai orang yang beri masukan walaupun pendapat itu atau masukan itu tidak diterimanya. Nah, menghargai itu nanti berkait erat dengan poin kedua tadi, yakni nyambung. Yang nyambung ini pun terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah peka dan respek terhadap pendapat orang lain. Kita perlu membedakan antara isi pendapat setuju atau tidak setuju dengan etikat ketika orang menyampaikan. Nah, ini perlu kita tumbuhkan juga pada anak, sehingga anak juga nggak baperan, kita juga dapat mencerna dengan lebih jernih. Jadi bukan hanya anak kita juga, bukan hanya kita, anak juga. Kemudian yang kedua, siap menerima pendapat orang lain. Menerima itu berbeda dengan menyetujui. Kita bisa menerima pendapat orang lain, memakluminya, memahaminya, walaupun kita tidak bersepakat dengan pendapat itu. Nah, kita masuk kepada perbincangan kita yang ada di dalam topik kita pada siang hari ini, yakni apa yang terjadi, apa yang perlu kita lakukan ketika kepercayaan anak itu menurun, ada kepercayaan itu melemah, apa yang perlu kita perhatikan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bersegeralah mengajak anak berkomunikasi. Gali. Kita menggalinya dari mana? Dari anak itu sendiri. Gali dengan tenang apa yang terjadi sehingga kepercayaannya menurun. Dengarkanlah. Nah, kembali lagi kita ketemu poin ini. Tadi mendengarkan. Ini dengarkanlah mereka dengan baik. Bukan cuma mendengar, tapi mendengarkan. Mendengarkan itu, istimah itu memiliki aspek kesungguhan, keseriusan, aspek intensi kesengajaan untuk mendengarkan, mengetahui perkataannya, menanggapinya. Kemudian yang berikutnya, janganlah tergesa-gesa menjelaskan. Jangan pula tergesa-gesa menceramai. Orang bisa menyebutnya dengan menasihati. Ketika ada hal-hal yang anak merasa nggak suka, jengkel, kecewa, marah dengan kita. Ingatlah bahwa kepercayaan dan hormat itu, respek itu tidak dapat kita perintahkan. Kita bisa menasihati dia agar percaya, agar memiliki sikap respek, tetapi itu tidak akan dengan sendirinya muncul pada dirinya. Boleh jadi dia paham, tapi tidak tumbuh pada dirinya. Karena itu yang kita perlukan adalah menumbuhkan sikap hormat itu. Nah, anak baru mengatakan, Bapak itu nggak adil misalnya, Bunda itu nggak adil. Jangan buru-buru meluruskan, itu kan baru letusannya, baru cetusannya, baru ungkapan kecewanya. Itu belum menunjukkan apa sih sebabnya. Jadi ibaratnya kita meluruskan satu batang gitu, satu tongkat gitu misalnya. Bagaimana kita akan meluruskan kalau belum tahu bengkoknya di mana?
Lalu bagaimana kita itu mengetahui bengkoknya? Berdialog, bukan mencecarnya dengan pertanyaan, bukan soal wal jawab, tapi kita memang bincang-bincang. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kita menggali sekaligus menakar diri. Sebab terjaga tidaknya kepercayaan anak itu sangat ditentukan oleh kualitas interaksi kita dengan anak-anak, terutama dalam menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla untuk berbicara dengan qaulan sadida, sebagaimana tadi sempat saya nukilkan dari Quran Surat An-Nisa ayat 9. Ada yang bertanya, Ustaz, tapi kan kita ini belum begitu baik. Ya memang kita ini belum, bukan nabi, kita ini bukan manusia sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, kalau dua hal itu bergabung dalam diri kita, yakni takwa dan qaulan sadida, maka yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan baguskan bagimu amal-amal kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa bagimu dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan Rasulullah tadi Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Maka karena itu kita perlu memahami apa saja tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita sekarang sedang berbincang mengenai anak dalam urusan mendidik anak ini. Yang ini pula nanti akan kita pertanggungjawabkan berkenaan dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni berupa anak-anak kita. Ada beberapa situasi yang mungkin terjadi sehingga thiqah atau kepercayaan pada diri anak terhadap kita itu berkurang atau bahkan rusak. Berkurang, kita tinggal dalam tanda petik cuma menambah saja. Tapi rusak itu berarti harus memperbaiki. Nah, mari kita periksa diri kita, kemudian berbenah. Pertama, jika kita lalai, lengah. Kedua, jika kita sudah melakukan banyak kesalahan sehingga kepercayaan anak kepada kita itu rusak, bukan cuma berkurang. Nah, ini yang kita perlu perhatikan, begitu ya. Ada mungkin kepercayaannya berkurang, yang itu terjadi karena kelalaian kita, karena kelengahan kita, atau yang kedua, kepercayaan anak itu sudah rusak akibat kita banyak melakukan kesalahan. Jadi kalau kita itu baru sekali dua kali, bukan berarti memudah-mudahkan, bukan berarti menanggap enteng kesalahan-kesalahan itu, hampir pasti kepercayaan itu tidak sampai hilang sepenuhnya, kecuali untuk kesalahan yang amat sangat mendasar dan sangat berat itu ya. Nah, lalu kalau begitu apa sih yang perlu kita lakukan, apa sih yang perlu kita kerjakan, kita perhatikan jika kita lalai. Kalau kita lalai, maka bersegeralah memperbaiki kesalahan. Komunikasikan dengan anak dan tunjukkan komunikasi dengan anak bahwa memang kita ini selama ini lalai, lengah, atau bahkan mungkin kita memang belum tahu ilmunya. Kita komunikasikan dengan anak-anak kita. Bapak itu ingin jadi bapak yang baik, ya kita tunjukkan apa yang kita lakukan, tetapi ternyata bapak itu kurang ilmu sehingga bapak begini. Kita tunjukkan kesalahan-kesalahan kita yang memang dapat kita diskusikan dengan anak kita, dan kita tunjukkan tekad untuk berbenah. Artinya ada kalanya memang kita perlu menata diri kita dulu, sehingga ketika kita menyampaikan kepada anak, maka anak melihat bahwa kita itu sudah melakukan upaya-upaya untuk berbenah itu, sehingga tatkala kita minta maaf itu anak merasakan, anak melihat bahwa kita ini memang tulus, bukan untuk menutupi kesalahan, bukan untuk mempertieskan masalah. Dan pada saat yang sama kita juga perlu memiliki sikap ini, bahwa meminta maaf itu bukan untuk menutupi kesalahan, melainkan kita harus bersungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan peran suami istri? Suami istri perlu saling menguatkan, tapi jangan sampai terkesan saling menutupi kesalahan. Karena ini dapat menyebabkan anak justru kehilangan kepercayaan kepada keduanya. Anak itu bisa kehilangan kepercayaan pada ibunya,
tapi masih memiliki kepercayaan pada bapaknya, bisa kehilangan kepercayaan pada bapaknya, tapi masih memiliki kepercayaan bahkan sangat kuat kepada emaknya. Nah, tapi kalau anak itu melihat, merasakan bahwa kok saling menutupi, nah ini bisa kehilangan kepercayaan kepada kedua-duanya, dan ini sangat menyedihkan. Pada saat yang sama, kita ini hendaklah membantu memulihkan atau meningkatkan kepercayaan anak kepada orang tua. Jadi tadi ada dua hal. Yang pertama, suami istri itu perlu saling menguati. Kita bisa tunjukkan itikat baik, misalnya bapaknya, iya nak, bapakmu khilaf, bapakmu itu maunya begini, bapakmu tidak begini, tapi bapakmu dulu itu begini, sehingga belum mampu melakukannya. Menguatkan. Kita bisa mengoreksi suami, mengoreksi istri tidak di depan anak. Nah, kepada anak kita menguati, saling menguati, dan pada saat yang sama membantu memulihkan atau meningkatkan kepercayaan anak kepada orang tua. Antara lain dengan menunjukkan bukti-buktinya bahwa bapakmu itu perhatian sama kamu, bapakmu itu memikirkan kamu, bapakmu itu macam-macam begitu ya. Ini terutama dilakukan oleh orang tua yang lebih dipercaya anak. Yang lebih dipercaya anak itu tadi seperti yang saya sampaikan, boleh jadi emaknya, boleh jadi bapaknya. Jadi tugas tadi itu terutama dilakukan oleh orang tua yang lebih dipercaya anak, karena kepercayaan anak itu tidak mesti sama terhadap kedua orang tuanya. Nah, ini yang kita harus mau fair, mengakui, memperhatikan. Itu tadi ketika kepercayaan anak berkurang karena kita lalai atau kita lengah. Lalu apa yang terjadi, apa yang perlu kita perhatikan jika kita itu sudah sangat banyak, sudah banyak sekali melakukan kesalahan selama masa-masa tumbuh kembang anak itu, apa yang perlu kita perhatikan? Nah, mari kita ingat bahwa fitrah itu merupakan modal yang sangat mendasar. Tanpa fitrah, tanpa kepercayaan, tidak akan tumbuh hormat, tidak akan tumbuh sikap respek. Sementara adanya fitrah tidak serta-merta menumbuhkan hormat, tidak serta-merta menumbuhkan sikap respek dalam diri anak. Ada kalanya orang tua itu dicintai tapi tidak dihormati. Nah, jika kita sebagai orang tua itu sudah banyak melakukan kesalahan, sehingga fitrah dalam diri anak itu rusak, bukan hanya berkurang sedikit, maka kita pun juga perlu segera berbenah, tetapi bukan tergesa-gesa. Apa yang membedakan? Pemahaman masalah. Oh, ini kan masalah saya problem saya di mana? Kenapa saya begini? Kemudian langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Bukan begitu, ya Allah iya, langsung kita misalnya minta maaf pada anak, padahal kita itu belum menyiapkan diri kita, belum melakukan penataan pada diri kita, dan tergesa-gesa. Nah, jadi secara lebih praktisnya itu yang disebut tadi yang dimaksud tadi dengan bersegera tadi dari tergesa-gesa itu apa? Langkah-langkahnya itu apa aja yang perlu diperhatikan? Pertama, suami istri sebagai ayah ibu dari anak-anak memulai perubahan sebelum mengkomunikasi pada anak dan memiliki komitmen untuk melakukan perubahan yang baik di antara mereka berdua. Selanjutnya, orang tua menampakkan proses perubahan itu kalau sudah mulai, kita menampakkan proses perubahan itu kepada anak. Baik dari komunikasi suami istri pada saat bersama anak. Ada komunikasi bersama anak dan ada komunikasi kepada anak. Bersama anak itu artinya misalnya ibunya mengingatkan bapaknya dan ada anaknya, ya, dan bapaknya menunjukkan sikap respek, antusiasme menanggapi ketika diingatkan. Nah, ini artinya komunikasi bersama anak. Yang kedua, jika sudah mulai stabil proses perubahan itu, maka kita dapat mengkomunikasikan kepada anak mengenai apa yang terjadi. Kamu udah lihat bapakmu selama 1 bulan terakhir, dulu begini, sekarang begini, dulu begini, sekarang begini, sekarang belakangan mulai begini.
Nah, didoakan mudah-mudahan Bapak Emu itu betul-betul bisa menghilangkan sifat-sifatnya ini dan lain-lain. Nah, jadi ini yang pertama menegaskan. Kemudian sampaikanlah kepada mereka komitmen Anda sebagai pribadi dan sebagai orang tua. Yang ini justru dapat menjadikan anak itu bersikap respect kepada orang tua, bisa salut pada orang tua, meskipun banyak hal yang sebelumnya itu menjengkelkan buat mereka. Kemudian yang ketiga, ajaklah anak berdialog, terutama anak-anak yang sudah mumayyiz, ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita minta masukan anak-anak yang sebelum itu. Minta masukan kepada mereka mengenai apa yang perlu diperbaiki, kekurangan yang perlu dibenahi, serta kesalahan yang perlu dikoreksi sebagai orang tua maupun pribadi. Sekaligus di sini tunjukkan kepada mereka bahwa Anda itu siap, kita itu siap menerima apapun yang mereka sampaikan. Nah, kita itu perlu nggak menjelaskan alasan kepada mereka? Oh, bisa perlu, bisa tidak. Jelas, kita boleh menjelaskan alasan untuk hal-hal yang mereka kritik misalnya, sementara kita memandangnya sebagai hal yang baik. Tetapi perhatikan agar mereka tidak sampai menganggapnya sebagai sikap ngeles. Kalau anak merasa kita itu ngeles, maka anak akan enggan berkomunikasi, menyampaikan masukan-masukan, dan anak bahkan bisa kehilangan sikap hormat kepada kita. Kemudian selanjutnya, yang keempat, sesudah 3 langkah awal berjalan dengan baik, barulah kita mengajak anak untuk berubah. Jadi ini dulu kita tunjukkan, barulah mengajak anak untuk berubah. Kita menunjukkan komitmen untuk berubah, dan itu pun sudah kita mulai. Lalu mengajak mereka untuk berubah dengan arah perubahan yang jelas, dengan dasar yang kuat dan jelas pula. Nah, langkah ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk memulihkan kepercayaan anak dan bahkan sikap hormatnya insya Allah. Nah, gimana kalau misalnya kita mendapati anak itu ketika kita terangkan, kita sampaikan itu misalnya marah. Ingat, marah itu wajar, lumrah terjadi. Dan marah itu bukan sesuatu yang dilarang dalam agama kita ini. Yang nggak boleh itu kata kerjanya. La taghdab, la taghdab, la taghdab pada kerjanya. Nah, sebenarnya ini menarik untuk diperbincangkan, tapi saya melihat jam ini rupanya ini sudah lewat begitu ya. Karena itu saya cukupkan sampai di sini pembahasan saya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan berbincang. Tetapi kalau 10 penanya sepertinya tidak memungkinkan. Karena kalau penanyanya banyak dengan waktu yang sangat terbatas, nanti pembahasannya atau jawaban yang kita berikan itu bisa nanggung gitu, jawaban ringkas itu. Jadi saya kira untuk sesi awal bisa 2 penanya saja gitu ya, agar nanti bisa terjawab dengan lebih baik, dengan lebih tertata gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Syukron kasiron Ustadz Fauzil Adim atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Ayah Bunda, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Fauzil Adim tadi. Tentu sangat bermanfaat untuk kita terapkan bersama. Nah, Ayah Bunda, ini ada beberapa wali murid atau peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Coba kita ingin mengundang untuk bergabung, yaitu Ayah atau Bunda Yusuf 4B dan Laras 2F. Monggo, Ayah atau Bunda Yusuf 4B atau... Ya, ini saya sambil mendengarkan, saya off sebentar ya, karena membetulkan soundnya itu ya di saya. Oke, apa dulu, Ustaz? Ya. Baik, silakan Ayah Yusuf atau Bunda, monggo. Silakan untuk mic-nya di unmute terlebih dahulu.
Ya, halo Ayah Bunda, silahkan untuk menyampaikan. Ya, mungkin ada kendala untuk suara dari Ayah Bunda Yusuf. Mungkin kalau berkenan saya wakili nggih Ayah Bunda nggih untuk pertanyaannya nggih. Baik, saya wakili dari Ayah Bunda karena ada kendala. Dari Ayah atau Bunda Yusuf bertanya, yaitu bagaimana jika terjadi situasi di dalam keluarga, ada kakak dan adik dalam satu keluarga tersebut, kemudian kakak ini sudah cukup besar, umpama usia SD, kemudian adiknya masih balita. Nah, sehingga untuk Ayah Bunda ini memang memberikan porsi perhatian kepada masing-masing, kepada kakaknya dan kepada adiknya. Nah, tetapi kepada adiknya karena masih balita kan istilahnya untuk porsi keaktifan dalam membantu keluarga ini masih sangat kecil, misalkan membereskan mainan dan sebagainya, belum bisa karena masih balita. Nah, ini kakaknya kok ada rasa iri kepada adiknya, kok kakaknya kok dilibatkan untuk membantu ini, pembelajaran ini itu, sementara adiknya kok belum begitu. Nah, mungkin ini pertanyaan dari Ayah Bunda Yusuf, kalau saya bisa menangkap. Gitu, Ustadz. Ya, kakaknya umur berapa itu? Gimana, Ustadz? Kakaknya umur berapa itu? Sebentar. Mungkin SD, Ustadz. Ya. 8 tahun, Ustadz. 8 tahun. Tahun. Ya. Monggo, Ustadz, langsung atau? Ya, pertama-tama ini memberikan pelajaran kepada kita, pentingnya kita itu mengkomunikasikan dengan anak dari awal mengenai berbagai hal. Kalau kita tengok, sikap dan keyakinan itu kita tanamkan dengan menggunakan kalimat perintah dan larangan, ini yang kita dapati dalam tuntunan agama kita, tetapi ya, bukan suatu bertangan. Dan kalimat perintah maupun larangan itu kita ikuti, kita sertai dengan bayanuddin, penjelasan agama. Jadi anak itu tergerakkan sekaligus terpahamkan. Kemudian yang kedua, ini akan lebih mudah membekas diterima apabila kita menghidupkan hiwar, bincang-bincang. Ada kalanya anak itu komplain, kok adiknya enggak? Bukan karena apa yang perlu dia lakukan, melainkan karena dia merasa kurang terperhatikan, merasa diabaikan. Kemudian yang ketiga, kita ini perlu mengkomunikasikan dari awal, misalnya tentang kemungkinan akan lahir adiknya, apa yang dapat dia lakukan, dan ini memberikan menggambarkan, menunjukkan kepada dia bahwa ini merupakan hal yang membahagiakan, itu kesyukuran, kenikmatan baginya, sehingga anak itu tidak merasa kok nggak sama. Ini nanti akan lebih terasa lagi berkenaan dengan sholat. Kita perlu dari jauh-jauh hari mengkomunikasikan kapan anak itu mulai disuruh sholat sesuai dengan agama kita ini, dengan Rasulullah Muhammad SAW, itu mulai umur 7 tahun. Kapan mulai ditegakkan disiplin, yang kalau tidak sholat kita pukul, itu ketika umur 10 tahun. Dan ketika umur 10 tahun bukan berarti kita langsung ringan, bukan berarti kita ringan tangan, tidak. Maka ketika adiknya umur 5 tahun, kita bangunkan, dan belum bangun kita misalnya kita biarkan dulu, adikmu biar tidur dulu. Anak tidak komplain. Kenapa? Karena dia melihat bahwa hal yang sama juga berlaku bagi dia. Nah, ini yang kita sampaikan. Begitu pula, walaupun kadang-kadang merasa geli ya, maksudnya merasa geli itu kasus pada anak-anak saya dulu misalnya, kepada adiknya, kamu nggak apa-apa, kamu kan belum 7 tahun. Nah, sampaikan gitu. Walaupun sebelum 7 tahun memang belum kita suruh sholat, baru kita ajak, tapi kakaknya ini sudah menyampaikan. Jadi pada prinsipnya ialah bagaimana kita membangun, menghidupkan komunikasi, meluangkan waktu untuk berbincang dengan mereka. Ingat bahwa rumah itu seharusnya menjadi al-bi'ah as-salihah,
lingkungan yang solihah. Ada 3 macam lingkungan: al-bi'ah as-solihah, al-bi'ah al-hasanah, al-bi'ah al-fasidah. Al-bi'ah as-solihah adalah lingkungan yang baik dan membaikkan. Yang kedua, al-bi'ah al-hasanah adalah bi'ah yang lingkungan yang baik dan kondusif terhadap kebaikan. Nah, rumah itu seharusnya menjadi lingkungan awal yang baik dan membaikkan. Nah, apa anasir bi'ah? Ada 4: makan, tempat, insan, orang, kemudian afkar, pemikiran. Jadi bukan cuma suruhan-suruhannya, melainkan pemikiran juga dihidupkan. Kemudian yang keempat barulah adah, yakni pola-pola perilaku. Ada makan, ada insan, bukan berarti menghasilkan lingkungan yang baik. Ini baru akan baik apabila ada interaksi yang baik antar insan dan antar manusia ini. Artinya insan itu betul-betul sebagai insan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, maka yang perlu dicek, ditengok adalah interaksi. Sudah hangat belum, intens belum? Kemudian kita tengok, ada nggak hiwar, ada nggak bincang-bincang yang hidup di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sayang sekali mungkin belum bisa timbal balik dari Ayah Bunda Yusuf. Mungkin di lain kesempatan bisa kita sambungkan kembali. Karena terbatasnya waktu, kita lanjut ke penanya berikutnya, Ustadz. Ya. Ini dari Ummu Faza, kelas 5F. Ini bertanya, Ustadz, tentang tanda-tanda terjadinya penurunan kepercayaan dari anak terhadap orang tua, terutama untuk usia remaja, mungkin sudah kelas SD kelas 5, 6 atau SMP kelas 11, 12 gitu, Ustadz. Bagaimana, Ustadz, untuk tanda-tanda? Ya. Terima kasih. Khusus mengenai remaja ini sebenarnya perlu bincang yang lebih khusus begitu ya. Mudah-mudahan pada lain kesempatan, karena remaja ini pada asalnya bukanlah masa krisis. Bukanlah masa krisis, tetapi jika remaja itu kita tidak siapkan dari awal, maka sebagaimana dikatakan oleh Mahla bin Abi Safra rahimahullah ta'ala, asyabab syu'batu minal junun. Pemuda atau remaja itu syu'batu minal junun, cabang dari kegilaan-kegilaan. Nah, ini kalau kita tidak menyiapkan dengan baik. Lalu apa sih yang menjadi penanda bahwa ini pun nanti perlu kita gali, bahwa yang menjadi penanda bahwa anak itu mulai menurun kepercayaan kepada kita. Kalau pada anak TK malah lebih mudah dilihat, anak SD contohnya begini. Ini contoh sederhana. Contoh sederhana. Ya kadang-kadang salah artikan seolah-olah memang begitulah anak-anak. Anak TK ketika masuk TK misalnya, sekali lagi ini banyak terjadi, tapi karena sering terjadi lalu dikira itu merupakan keumuman. Contohnya gimana? Ada perbedaan perkataan antara orang tua dan guru. Ketika orang tuanya meluruskan, mengingatkan, maka anak mengatakan enggak begitu. Bapak itu enggak tahu, yang tahu guruku. Nah, ada kasus terjadi dia, ibunya seorang dokter matematika, sementara anaknya ini belajar di sebuah sekolah, yang guru matematika di sekolah tersebut dulu adalah mahasiswa bimbingan ibunya. Ketika anaknya dapat PR, kemudian ditungguin oleh ibunya, lalu anaknya tetap ngotot-ngotot, enggak, mama tuh enggak ngerti, yang tahu guru. Padahal gurunya ini adalah mahasiswanya. Nah, ini tampaknya sepele. Bagaimana? Apakah ada anak yang lebih percaya pada orang tuanya? Ada. Nah, kalau anak itu lebih percaya pada orang tua, maka ketika orang tua berbicara, dia lebih diikuti dibanding gurunya. Nah, ada anak yang sama tingkat kepercayaannya. Kalau misalnya dia lebih percaya pada orang tua, maka orang tua hendaklah membangun kepercayaan anak pada gurunya. Kalau anak itu sama percayanya dengan guru, maka ketika ada hal-hal yang berbeda, anak itu akan saling konfirmasi. Bapak kan bilang begini, Bapak guru bilang begini. Itu kenapa? Jadi ini konfirmasi. Nah, di antara hal-hal yang dapat mengecek, ini untuk hal-hal ringannya saja itu ya. Karena nanti sebenarnya kita dapat membincang secara lebih luas mendalam itu. Ya, ini kita dapat memberikan trigger-trigger untuk melihat seberapa besar kepercayaan anak kepada kita itu dengan
mengajukan dengan melontarkan pendapat-pendapat itu. Nah, akan berbeda halnya kalau anak memang sudah terbiasa dengan dua hal tadi, ya. Ada kemandirian dalam berpendapat dan kenyambungan. Itu anak bisa menyampaikan dengan lebih mudah. Kita tanya, kita bisa langsung bertanya pada anak seberapa apa sih, walaupun mungkin tidak langsung kitanya, misalnya istri kita yang tanya, kamu sama bapakmu itu gimana? Nah, kalau bapak berbicara menurut kamu gimana? Nah, boleh jadi anak itu menurut kepercayaannya kalau dalam bahasa remaja bukan kepada bapaknya sebagai atau orang tuanya sebagai sosok yang jujur atau enggak, melainkan kepercayaan menurut sebagai kaitannya dengan kredibilitas. Ya, ini kok mau ngomong gini kan enggak punya ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua tadi. Mohon izin kepada ayah bunda dan Ustadz ini untuk menghemat waktu karena waktunya terbatas, jadi bukan mengurangi keinteraktifan acara, tapi kalau bertanya langsung mungkin akan menyita waktu, Ustadz. Jadi langsung saya wakili aja. Ya. Pertanyaan ketiga yaitu dari Bunda Elza dari 1C, yaitu mengapa kejujuran penting untuk dibangun dan bagaimana caranya, Ustadz? Apa tuh, Ustadz? Anak itu jujur ketika dia merasa nyaman dengan kita. Ya. Anak itu jujur ketika dia percaya kepada kita. Tapi yang awal adalah percaya dulu. Percaya dulu ya. Maka karena itulah kita perlu menjaga kepercayaan anak itu. Anak itu jujur kalau dia kalau dia itu yakin bahwa tidak menjadi yakin dengan itikat baik kita. Tiga hal ini penting betul untuk diperhatikan. Itu kaitannya dengan orang. Maksudnya dengan orang, dia jujur kepada kita, itu hubungannya dengan tiga hal tadi. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al-khairu adah. Kebaikan itu adah. Yang dimaksud dengan adah itu pada asalnya adalah kebiasaan. Jadi kebaikan adalah kebiasaan. Tetapi dalam hadis itu maknanya by default, setiap anak itu lahir dalam keadaan baik. Wasyarru, dan keburukan itu lajajah. Nah, tidak jujur itu merupakan lajajah. Lajajah itu apa? Makna awal adalah keterjajahan dari syaitan. Dan makna ini tidak berubah. Makna kedua adalah keadaan ketika seseorang itu merasa terdesak, merasa kepepet, merasa memiliki kebutuhan yang dia harus penuhi, sehingga untuk itu dia melakukan merasa panik, merasa takut, sehingga untuk itu dia melakukan kebohongan. Ada hal yang menarik dari masa Rasulullah Muhammad SAW. Ada seorang remaja namanya Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu. Saya menuturkan ini dari hadis yang panjang yang disampaikan oleh Khawat bin Jubair sendiri. Ya. Ini cukup panjang hadisnya. Berkenaan dengan peristiwa ketika Khawat bin Jubair ini menemani Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ada apa? Ketika transit di Marra Az-Zahran, ini agak jauh, tadi bilang jauh, nggak terlalu jauh ya, tapi agak jauh dari Madinah, tapi arah ke Madinah. Maka Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW mendirikan tenda. Kenapa mendirikan tenda? Apa artinya mendirikan tenda? Berarti transitnya bukan cuma setengah jam atau 1 jam. Rasulullah Muhammad SAW istirahat. Di saat sedang istirahat itu Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu keluar dari tendanya dan melihat ada gadis-gadis muda, ya, yang cantik. Nah, Khawat ini kemudian segera balik ke tenda, mengambil tasnya, mengeluarkan seluruh pakaiannya. Jadi ini anak muda zaman Rasulullah, bukan berarti seluruhnya begitu, karena kita akan ambil pelajarannya. Lalu memakai yang terbaik. Kemudian mendekat kepada gadis-gadis muda itu
dan berbincang dengan mereka. Di saat sedang asik berbincang, walaupun bukan ikhtilat sepenuhnya begitu, wallahu a'lam bishawab, ternyata Rasulullah keluar, maka paniklah Khawat bin Jubair ini ketika ditanya oleh Rasulullah mengenai apa yang dilakukan. Maka Khawat itu mengatakan, tali ontaku terlepas ya Rasulullah, padahal tali ontanya nggak terlepas. Artinya apa? Ini bohong. Nah, menarik, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu kan ada beberapa kesalahan. Kesalahannya tadi ya tentunya sudah masuk ikhtilat walaupun mungkin masih menjaga jarak ya, dengan perempuan-perempuan muda itu berbincang. Kemudian kesalahan lainnya mengatakan yang tidak sebenarnya dengan mengatakan tali ontanya terlepas. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW bukan mencecar. Jadi ketika itu Khawat ini melakukan apa yang dilakukan terhadap Rasulullah. Rasulullah waktu itu ada hendak buang hajat. Ringkasnya setelah itu perjalanan kembali pulang ke Madinah. Ya, pulang ke Madinah. Nah, selama dalam perjalanan itu Rasulullah Muhammad SAW beberapa kali menoleh kepada Khawat bin Jubair sambil tersenyum dan berkata, Assalamualaikum ya Aba Abdillah, bagaimana kabar ontamu? Bukan, benar, kamu nggak bohong. Kok bisa begitu? Bukan. Jarak agak jauh kembali Rasulullah Muhammad SAW menengok lagi, nyapa lagi, Assalamualaikum ya Aba Abdillah, bagaimana kabar ontamu? Gak enak ini Khawat ini. Mau jawab lagi, nanti bohong lagi. Mau gak dijawab itu gimana gitu. Sehingga ketika sampai Madinah, segera Khawat ini mempercepat laju ontanya. Untuk apa? Agar cepat sampai rumahnya dan tidak bertemu dengan Rasulullah. Cuma iman itu masih ada dalam dirinya. Nah, akhirnya Khawat ini karena takut disapa oleh Rasulullah, maka dia tidak sholat bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika para sahabat sudah keluar dari Masjid Nabawi, maka Khawat ini masuk sholat di situ. Pada saat sedang sholat, itu ternyata Rasulullah keluar dari rumah beliau, lalu sholat dekatnya. Ini menarik ini. Nah, karena tahu Rasulullah itu sholat dekatnya, maka Khawat ini memanjang-manjangkan. Memanjang-manjangkan artinya biasanya nggak begitu, dipanjang-panjangkan rukuk dan sujudnya agar Rasulullah cepat pergi. Nah, tapi Rasulullah ditungguin. Rasulullah mengatakan, panjangkanlah rukuk dan sujudmu wahai Khawat, dan aku akan menunggumu di sini. Nah, nanti bisa dicek kelengkapannya mengenai hadis ini. Lalu akhirnya Khawat berjanji dalam hati, aku harus berkata apa adanya, berbicara jujur kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka begitu selesai sholat, Rasulullah itu bertanya kepada Khawat itu ya, sama seperti awalnya itu, Assalamualaikum ya Aba Abdillah, bagaimana kabar ontamu? Maka Khawat mengatakan, demi Allah, semenjak aku masuk Islam tidak pernah tali ontaku terlepas sama sekali. Artinya yang kemarin itu bohong. Apa yang dikatakan Rasulullah? Bukan mengatakan, mbok kamu tidak kemarin gitu, kan malah enak. Bukan. Tetapi Rasulullah mendoakan, dan setelah itu tidak pernah lagi beliau itu mengungkit. Nah, artinya ini ada gambaran menarik bagaimana handling, bagaimana menangani, menghadapi situasi seperti itu. Ini bermiripan walaupun beda kasusnya ketika ada seorang Fatan Syaban datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sama, tidak ada di situ diceramai, tetapi diajak untuk berbincang, gitu ya. Dan setelah itu didoakan oleh Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hal yang sangat menarik, terutama ketika kita berinteraksi dengan remaja. Mudah-mudahan pada lain kesempatan kita bisa lebih khusus berbicara mengenai remaja ini. Jika kepada orang tua yang mempunyai anak di TK dan SD, maka yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana agar anak-anak kita itu nanti ketika remaja tidak menjadi remaja yang mengalami krisis. Sementara ketika kita berbicara kepada orang tua yang anaknya sudah remaja, itu lebih kepada misalnya bagaimana memulihkan hubungan dengan remaja dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bunda Asifa 1C dan Bunda Raisa. Ini pertanyaannya mirip Bunda Raisa 2 Al-Fazari, yaitu bagaimana menghadapi situasi anak yang kadangkala harus dipenuhi permintaannya Ustaz sampai menangis dan seterusnya. Nah, itu bagaimana sikap kita, apakah dibiarkan dulu atau langsung dipenuhi atau diberi pengertian? Kemudian bagaimana menghadapi anak sekitar 7 tahun atau anak kelas 1 atau kelas 2 SD ini yang masih kadang emosi Ustaz, bagaimana cara menghadapinya? Begitu Ustaz. Ya. Yang pertama berkenaan dengan kalau minta sambil nangis, sambil ngamuk, begitu, bahkan ada yang sambil merusak, bahkan itu terjadi. Dalam satu kasus bahkan ada anak itu langsung pegang itu botol kecap gitu. Bukan ini, bukan botol kecap ya. Oh, botol kaca, karena ada yang besar itu yang kaca ya, beling gitu ya, penuh. Langsung bilang sama ayahnya, ya, aku radewani tak andel, kalau saya nggak dikasih, saya lempar loh itu TV-nya. Waktu itu ada TV besar gitu di rumah keluarga mereka ini, dan itu TV baru dibeli. Ini memang bukan kejadian sekarang, sudah cukup lama. Tapi poin saya adalah bahwa ternyata ini hal-hal yang dari dulu sudah banyak. Nah, saya teruskan lagi. Lalu Lalu eyangnya ini karena mengira nggak mungkin cucunya itu melemparkan botol kecap itu, maka eyangnya mengatakan ya diantil baik. Ternyata anak itu melemparkan botolnya. Setengah kilo. Nah, poin-poin pentingnya apa? Memenuhi keinginan anak itu boleh, tetapi kebutuhan didahulukan dari keinginan. Yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi kebutuhan dan sangat mendesak itu didahulukan daripada keinginan. Yang ketiga, akan tetapi sesuatu yang merupakan kebutuhan atau bahkan keinginan, meskipun itu bermanfaat, tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik, misalnya dengan cara tadi nangis, ngamuk, maka memenuhinya itu justru dapat menjadi sebab bermasalahnya anak. Saya ingin cerita sejenak. Pernah terjadi pada salah satu anak kami. Jadi kami ini kan anaknya banyaknya berdekatan jaraknya. Nomor 1 dengan nomor 2 hanya berjarak 1 tahun 2 bulan. Nomor 2 dengan nomor 3 hanya berjarak 1,5 tahun. Ada yang jaraknya agak jauh, tapi juga ada jaraknya yang agak dekat. Nah, suatu ketika ada seorang anak kami ini yang masih kecil waktu itu, masih kecil. Wajar kalau dia dipingin tidur sama ibunya, di rumah ibunya. Nah, ibunya ini yang menemani yang masih bayi, karena anak ini belum begitu besar, sudah ada adiknya. Tapi saat itu caranya dengan langsung nangis. Kita tahu, kita sadar sepenuhnya ini merupakan kebutuhan anak. Tetapi kalau dipenuhi saat itu, maka ini akan menjadi modus dan itu tidak baik. Maka akhirnya anak ini saya handle dan kami komunikasi. Waktu itu masih zaman SMS, ingat saya, itu belum zaman WA, komunikasi saya dan istri saya berdiskusi. Artinya kenapa kok diskusi sambil SMS-an? Ya, karena waktu terpisah kamar untuk saya menghandle anak yang agak besar ini, istri saya menghandle yang bayi. Poin pentingnya adalah, jadi ini anak nangis, kita terima emosinya, tidak kita marahi. Karena konteks ini dia memang masih punya hak
dan sangat wajar, sangat dapat kita pahami kalau dia itu ingin tidur bareng ibunya. Tapi cara langsung nangis, cara langsung ngamuk itu yang tidak tepat, tidak boleh kita support. Kalau itu langsung dipenuhi, dapat menjadi modus. Maka artinya kan ini ada dua hal. Ngamuknya nggak boleh jadi modus, tapi kebutuhannya untuk ditemani ibunya itu harus dipenuhi. Sehingga akhirnya malam itu saya yang menghandle sehingga anak itu tidur, tetapi kita mengambil inisiatif. 2 hari kemudian kita yang proaktif nawari, nak ini yuk. Jadi kita yang mengambil inisiatif. Ini yuk bareng-bareng sama adik, temannya adik lah. Jadi justru kita dekatkan hubungannya dengan adiknya juga, sehingga tidak melihat adik itu sebagai penyebab hilangnya ibunya. Sampai di sini mudah-mudahan sudah cukup jelas bahwa kalau anak itu minta dengan cara itu, jika itu memang merupakan kebutuhan perlu kita penuhi, tetapi bukan pada saat itu. Nah, sementara anak yang ketika sedang emosi itu, maka sama kaidahnya, yakni kita berikan kesempatan pada anak untuk misalnya melampiaskan mengungkapkan dulu ada apa, kamu nangis kenapa, gitu ya. Nah, yang ini mudah-mudahan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengenalkan anak, mengajari anak mengenali emosinya, karena emosi itu misalnya marah tadi, saya tadi sampaikan marah itu boleh, yang nggak boleh kan kata kerjanya. Artinya kita dapat mengajari anak untuk mengenali emosinya, lalu mengelolanya dengan baik, bukan melampiaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian kalau sampai jam 14.45 gimana Ustaz? Ada beberapa menit lagi nih. Tinggal ya. Lanjut dulu ya Ustaz. Ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Bunda Satria Arya pada ini bertanya, bagaimana supaya anak terbuka terhadap orang tua, termasuk interaksi dengan lawan jenis Ustaz. Mungkin ada anak yang sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, nah itu supaya terbuka dengan orang tua itu bagaimana? Nah kemudian pertanyaan berikutnya tentang pengaruh HP, aplikasi di gadget dan sebagainya Ustaz. Bagaimana cara supaya anak-anak ini walaupun sekarang sudah zamannya teknologi tapi tidak terpengaruh negatif untuk hal-hal tersebut. Terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan kedua ini sebenarnya memerlukan pembahasan yang lebih rinci. Apalagi kalau kita sempat membahasnya dari awal. Ada langkah-langkah pengenalan usia 5 sampai dengan 7 tahun apa yang perlu kita lakukan, kemudian usia 7 sampai dengan 11 tahun apa yang perlu kita lakukan, kemudian usia berikutnya lagi, kemudian pembatasan dan apa-apa yang perlu kita persiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua dan lebih penting lagi adalah apa sih yang harus kita perhatikan agar anak itu memiliki ar-raqabah adzatiyah. Ar-raqabah adzatiyah itu sebagiannya sudah sempat saya bahas, bisa dicek di YouTube-nya Sahabat Al-Aqsa berkenaan dengan ar-raqabah adzatiyah. Ya, nanti bisa diperiksa di YouTube-nya Sahabat Al-Aqsa. Bulan ini eventnya dan insya Allah masih dilanjutkan pada bulan berikutnya mengenai langkah-langkah menanamkan ar-raqabah adzatiyah. Apa sih ar-raqabah adzatiyah itu? Ar-raqabah adzatiyah itu secara sederhana adalah kemampuan jadi ar-raqabah adzatiyah itu berkenaan dengan bagaimana anak itu menyadari, merasakan bahwa dia itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia itu jadi ar-raqabah adzatiyah itu perasaan yang tertanam perasaan yang tertanam dalam diri anak dan menjadi kekuatan pengendali pada diri anak untuk memilah, membedakan, kemudian menahan, membendung, memilih atas dasar keyakinannya
bahwa dirinya, dan itu terjadi karena dia itu menyadari, merasakan betul bahwa dirinya itu senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, dia itu menyadari betul, meyakini betul mengenai muraqabatullah. Kemudian sudah ada pengetahuan, pemahamannya mengenai perbuatannya, dan itu artinya kita ini harus ada proses untuk mengenalkan itu, memahamkan itu. Memahamkan itu bukan cuma memberitahukan, ya, yang mendorongnya untuk tertarik melakukan ketaatan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendapatkan pahala darinya, dan menjauhkan diri dari dosa disebabkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa Jalla, takut dengan hukumannya atas setiap dosa. Nah, takut terhadap dosa itu menakutkan enggak? Tidak, kecuali bagi yang mengimani. Ya, pahala itu bermanfaat enggak? Itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ridha Allah itu berharga bagi orang yang beriman. Sebenarnya siapapun memerlukan ridha Allah, tapi yang merasa itu sebagai hal yang berharga itu hanyalah orang yang beriman. Artinya ini pun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, gitu. Ada hal yang perlu kita perhatikan, sehingga dengannya kita berharap betul-betul pada saat apa namanya, anak itu betul-betul memiliki ar-raqabah adatiyah, dan ini yang sebenarnya penting sekali untuk kita bahas, ya. Sebagainya sudah bisa dicek, ada 2 video di videonya sahabat Al-Aqsa itu berkenaan dengan ar-raqabah adatiyah itu, sehingga dengan itu anak akan memiliki penjagaan diri, self monitoring and censorship. Dan itulah yang kita perlukan hari ini. Ketika kita semakin tidak mampu mengawasi anak kita, maka yang kita perlukan adalah kemampuan anak mengelola dan menahan diri. Ingat bahwa semakin bertambah usia kita, semakin bertambah tidak berdaya kita ini. Sementara anak-anak kita semakin bertambah usianya, semakin mereka memiliki kekuatan dan kemampuan. Sehingga kita perlu mendasarkan pada aspek-aspek yang fundamental ini. Ini mohon maaf, rupanya yang saya bahas itu pun tidak tuntas, hanya pertanyaan kedua. Sementara pertanyaan pertama tadi tidak sempat saya jawab itu. Mohon maaf itu. Baik Ustadz, terima kasih atas semua paparan dan juga jawaban dari Ustadz atas pertanyaan peserta tadi. Sayang sekali sebenarnya masih pengen berdiskusi dengan Ustadz dan juga Masya Allah, ya. Iya, cuma karena keterbatasan waktu sehingga barangkali kita berdoa mudah-mudahan lain waktu ya bisa berinteraksi lagi. Amin, amin, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ada closing statement singkat Ustadz. Tafadhol. Mari kita ingat sejenak Quran Surat At-Taghabun ayat 14, 15, 16. Tapi hal pokok yang saya garis bawahi adalah bahwa kita itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala hanya jika kita itu betul-betul berusaha mendidik anak kita dengan apa yang telah dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu berusaha betul-betul menghadapkan diri kita kepada Allah, kepada agama yang lurus ini dengan cara yang lurus pula. Maka marilah kita berusaha untuk berakrab-akrab mengenali agama kita sendiri yang tuntunannya Masya Allah sangat luas, termasuk berkenaan dengan mendidik anak ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Muhammad Fauzan Azim. Mudah-mudahan menjadi pahala dan kebaikan untuk Ustadz dan keluarga serta kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, para asatidz dan juga ayah bunda, karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa kita lanjutkan. Setelah acara ini yakni ada pengumuman dari pembawa acara tentang door prize dan lain-lain. Oleh karena itu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rahmat yang telah memandu acara webinar parenting yang luar biasa manfaatnya ya. Semoga setelah ini langsung diamalkan ya, langsung dipraktekkan apa yang sudah didapat ya. Iya, yang ditunggu-tunggu saya akan mengumumkan door prize yang sudah diundi oleh panitia. Ya, ada 3 kategori. Yang pertama
door prize utama ya, door prize utama dengan hadiah utama yang menarik. Ada apa aja ya Bun? Ada kipas angin, kompor gas, lalu Magicom, luar biasa ya, ini langsung masak di rumah ya. Yes. Untuk door prize utama diraih oleh 3 peserta yang beruntung. Ini yang pertama, akun atas nama Akbar 3A. Iya, Akbar 3A, silakan tepuk tangan ya di rumah ya. Lalu yang kedua, atas nama Rafa 4B, silakan tepuk tangan juga di rumah. Lalu door prize utama yang ketiga diraih oleh atas nama akun Ustada Merli. Alhamdulillah ya, dari ustadzanya ada ya. Ustadznya nggak ada belum ya, maaf ya. Oke, ya ini panitianya juga berharap kayaknya ya. Ya, yang kedua, door prize untuk pertanyaan yang dibacakan oleh moderator ya. Ini mungkin bukan masalah beruntung atau tidak beruntung, ini karena waktu ya. Jadi pertanyaan dibacakan cuma sedikit, yaitu 6 saja. Untuk pertanyaan-pertanyaan belum dibacakan ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menjawab semuanya. Tapi akan semuanya didokumentasikan ya Ted ya. Iya, seperti itu ya. Ya, untuk 6 pertanyaan yang dibacakan, selamat mendapat door prize dari panitia, yaitu pertama Ayah Yusuf 4B, yang kedua Umu Faza 5F, yang ketiga Bunda Elza 1C, yang keempat Bunda Asyifa 1C, yang kelima Bunda Raisa 2 Al-Fazari, yang keenam Bunda Satria Arya 4D. Saya bacakan lagi. 1 Ayah Yusuf 4D, 2 Umu Faza 5F, 3 Bunda Elza 1C, 4 Bunda Asyifa 1C, 5 Bunda Raisa 2 Al-Fazari, 6 Bunda Satria Arya 4D. Selamat kepada 6 pertanyaan dibacakan. Selamat juga ya. Lalu kemudian yang kategori ketiga yaitu undian untuk 16 peserta pilihan panitia akan diumumkan lewat Walas ya. Sudah terpilih 16, cuman sedang diundi, jadi prosesnya nanti dan akan diumumkan melalui Walas nanti Selasa nanti ya. Untuk para peraih door prize yang tadi saya bacakan, door prize pertama maupun untuk pertanyaan yang dibacakan, silakan untuk mengambil door prize yang diraih di SD Al-Irsad Al-Islamiyah 02 Purwokerto Gedung 3 hari Selasa ya. Jadi hari Selasa di SD Al-Irsad Al-Islamiyah 02 Purwokerto Gedung 3 ya. Jadi jangan salah gedung ya, Gedung 3 ya. Ya, dengan demikian sudah diumumkan door prize-nya dan lain sebagainya. Webinar juga sudah selesai dengan luar biasa. Saya akhiri kebersamaan kita dalam webinar parenting kali ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasinya, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kehilapan. Berpantun sedikit ya. Tadi di sawah siap dipetik, riuh petani mengayun sapi. Hai orang tua yang sedang mendidik, semoga webinar ini manfaatnya selangit. Saya Ustadz Teguh Saifani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Mute. Oh, bisa. Suaramu tuh.
kira.